Nah, coba tolong perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau misalnya sahabat itu akan membantu kita mencapai cita-cita. Sekarang, pisau itu bagi anak murid di sekolah itu musuh atau sahabat? Oke, sekarang gini. Kalau pisau itu bagi tukang masak di dapur itu musuh atau sahabat? Oke, kalau media sosial itu musuh atau sahabat? Nanti kita pelatih. Dan kakak memang mau judulnya adalah pengaruh media sosial bagi generasi muda, ya. Oke, sekarang kakak mau ngomong gini. Kakak mau perkenalkan tentang namanya Facebook. Tahu Facebook? Ini ahli Facebook ya. Ahli Facebook mengatakan bahwa semua media sosial itu diciptakan untuk kecanduan. Ya. Oke, sekarang siapa yang tiap hari main HP selama lebih dari 2 jam? Oke, siapa yang masih di bawah umur 13 tahun? Siapa yang di bawah umur 13 tahun suka main HP dan kalau dibilang suruh belajar sama orang tuanya marah? Lebih dari 2 jam sehari itu sudah namanya kecanduan. Kalau anak di bawah umur 13 tahun main media sosial itu sama dengan bermain pisau kalau tidak. Dan kalau umur 13 tahun harus ada pendampingnya. Adik-adik tahu nggak? Kalau misalnya kita mau berhasil, mau belajar aja cukup nggak? Apa yang kita perlukan? Selain mau belajar, kita juga butuh diajar. Kenapa kita butuh diajar? Karena kita butuh orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang peduli sama kita. Ya, kalau kita cuma belajar, kita akan pilih yang kita suka. Tetapi kalau orang yang berpengalaman, orang yang peduli, dia tahu potensi kita, dia tahu cita-cita kita, dan dia tahu bagaimana membimbing kita supaya sampai jadi. Ya, nah, kakak mau sampaikan salah satu dampak daripada media sosial itu adalah menjauhkan kalian dari yang dekat. Ya, contoh kayak tadi, kakak perhatiin. Waktu kalian itu main HP dan waktu orang tua larang, kalian marah nggak? Nah, ya. Terus kalau misalnya kalian marah, kira-kira sakit hati nggak orang tuanya? Kalau orang tuanya sakit hati, orang tuanya jadi pemarah. Itu gara-gara siapa? Terus kalau orang tuanya pemarah, kalian sakit hati juga nggak? Nah, ini kapan selesainya? Ya. Jadi kira-kira ini akan membantu kalian mencapai cita-cita nggak kalau orang tuanya marah-marah? Yang kedua, bullying. Tahu bullying? Bullying? Oke, kakak mau beritahu. Tujuan media sosial diciptakan untuk membawa kita masuk ke dunia maya, dunia impian, bukan dunia nyata. Siapa yang kira-kira punya cita-cita jadi dokter, jadi polisi? Bisa nggak? Kalau dokter cuma butuh apa? Cuma butuh lewat dunia maya, dunia impian, internet. Kalau bedah tinggal pencet, saya mau bedah jantung, nanti tiba-tiba dia keluar pisaunya. Bisa nggak? Nah, sekarang kalau misalnya kalian suka dengan dunia impian, ya, itu membawa kalian kepada tidak realistis. Sekarang siapa yang mau jadi petani? Jawab ini. Siapa yang suka nasi? Siapa yang suka makan nasi? Siapa yang mau jadi petani? Kamu juga mau makan nasi, nggak ada yang nanam padi. Ini bukan hal yang lelucon. Kenapa? Karena media sosial itu udah membuat sampai bunuh diri terjadi. Ya, contoh nggak usah jauh-jauh. Waktu kalian masuk ke dalam dunia maya, dunia impian, kalian kan nggak tahu siapa orang-orang yang istilahnya kalian nggak pernah berhadapan dengan orangnya. Jadi
nggak di like sama temen, kira-kira gimana perasaannya? Terus ada yang isengin, itu membuat kalian sakit hati nggak? Media sosial. Yang berikutnya yang berbahaya adalah pornografi. Tahu pornografi? Pornografi adalah foto-foto orang-orang yang difoto itu kekurangan bahan, nggak ada pakaiannya. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Tahu tentang narkoba nggak? Adik-adik tahu nggak bahwa narkolema itu lebih bahaya daripada narkoba? Belum pernah dengar? Narkolema itu adalah narkoba lewat mata. Jadi, waktu adik-adik menonton hal-hal yang nggak benar, itu hormon yang di dalam, ya, hormon yang di dalam itu akan terus membawa kita terus pingin kecanduan dan kecanduan, sampai akhirnya racun itu masuk ke otak. Itu yang membuat adik-adik itu lemah konsentrasinya. Pinginnya main-main, pinginnya ribut, pinginnya ngobrol, nggak mau dengar, nggak bisa dengar. Adik-adik, bahayanya di mana adik-adik? Ya, suatu kali mungkin adik-adik itu merasa menyesal. Pernah nggak adik-adik ada yang menyesal? Pernah menyesal nggak? Kalau adik-adik menyesal, berarti adik-adik nggak niat kan? Ya, tetapi adik-adik melakukan kesalahan, tapi adik-adik nggak niat sebelumnya, sehingga adik-adik menyesal, benar? Ya, tetapi kalau kebiasaan ini adik-adik terus lakukan, maka otak adik-adik konsentrasinya akan makin lemah. Ya, apa yang terjadi? Waktu orang tua dipanggil, gurunya marah, orang tuanya marah, kalian juga marah. Mungkin kalian menyesal waktu di awal, tapi setelah itu kalian tetap lakukan aktivitas ini dan otak kalian makin diperlambat. Walaupun kalian ingin berubah, tetapi karena kebiasaan itu membuat kalian itu otaknya makin berkurang. Lama-lama kalian akan frustasi. Itulah narkolema. Itu sebabnya kenapa ada orang-orang yang terjebak dalam kecanduan. Ujung-ujungnya mereka bahkan merampok orang tuanya, memaksa orang tuanya untuk memberikan uang, sampai mengancam, bahkan ada yang sampai membunuh. Ya, itu kenapa? Itu sekarang gini, adik-adik. SDN 10 Muntok hebat. Yes. Tepuk tangan semua. Oke ya. Sekarang kakak mulai ya. Semuanya ya, konsentrasi ya. 1, 2, 3. Saya mau berubah. Saya bisa berubah. Saya pasti berubah. LABC keren. SDN 10 Muntok hebat. Yes. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, terima kasih semuanya.